Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Naimah, NIM 200018016, akan mempresentasikan tugas sosioinformatika, pelanggaran etika dan sanksinya di bidang teknologi informasi. Yang mana pokok bahasan yang bakal saya presentasikan, yang pertama ada pemalsuan tanda tangan digital dan sanksi yang berlaku, penyadapan informasi atau spyware dan sanksi yang berlaku, pembajakan film dan sanksi yang berlaku, penyebaran berita hoax dan sanksi yang berlaku, serta identify left dan sanksi yang berlaku. Yang pertama ada pemalsuan tanda tangan digital dan sanksi yang berlaku. Mengetahui bagaimana pesan dikirim dan diterima, dan bagaimana pesan seharusnya diterima dapat digunakan untuk memalsukan tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah suatu cara berkomunikasi untuk memberitahukan bahwa file yang dikirim atau diterima adalah file yang otentik atau asli dikirimkan oleh orang yang bersangkutan. Yang mana pemalsuan tanda tangan digital ini dapat dikenakan sanksi, yaitu ada di Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah PSTE nomor 71 tahun 2019, dan Peraturan Menteri Kominfo nomor 11 tahun 2018. Selanjutnya ada penyadapan informasi atau spyware dan sanksi yang berlaku. Dalam hal ini, serangan dilakukan dengan menyimpan dan menjalankan program yang disisipkan di antara program lain. Program jahat ini digunakan untuk memata-matai komputer dan menyiarkan aktivitas yang terjadi di komputer itu. Ini berbahaya jika program ini merekam kata sandi dan nama pengguna yang sensitif milik pengguna. Dan ini dan menurut Undang-Undang ITE, penyadapan ini tindakan mendengarkan, merekam, menerjemahkan, mengubah, menangkap, dan atau menyimpan informasi elektronik non-publik dan atau dokumen elektronik atau melalui jaringan kabel komunikasi atau jaringan nirkabel seperti radiasi elektromagnetik atau radio. Dan pasal ini juga diatur dalam bab 7 Undang-Undang ITE beserta perubahannya apabila dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang 19/2016. Yang ketiga ada pembajakan film dan sanksi yang berlaku. Hak cipta individu didefinisikan dengan jelas dalam film. Hak cipta dapat mencakup skenario, skrip, atau buku, lagu, gambar, musik, foto, video, dan lainnya. Bahkan bermerek dan dimasukkan dalam film. Berbicara tentang siapa yang memiliki hak cipta atas film tersebut didasarkan pada pasal 33 ayat 1 UU HC yang mengatur tentang penciptaan seluruh ciptaan, yang mengatakan bahwa dalam hal suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian yang terpisah atau dua bagian atau lebih manusia diciptakan dan dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang mengarahkan dan mengendalikan penyelesaian secara ciptaan. Ini diatur dalam UU HC nomor 3. Kemudian menyatakan bahwa jika suatu karya dirancang oleh seseorang dan dikerjakan serta dilakukan oleh orang lain di bawah arahan dan pengawasan perancang, maka pencipta dianggap sebagai pencipta atau perancang ciptaan. Selanjutnya yaitu penyebaran berita hoax dan sanksi yang berlaku. Seiring berkembangnya jejaring sosial, semakin sulit untuk menangani berita palsu. Penyebaran berita palsu atau penipuan di media sosial masih sama. Beberapa di antaranya memposting ulang foto atau video yang ada, lalu menautkan ke acara atau acara baru. Di zaman ketika orang mengalami kesulitan membedakan antara kebenaran dan informasi yang salah, paling penting untuk meningkatkan literasi media dan media sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat UU ITE, melarang pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian ada identity theft atau pencurian identitas dan sanksi yang berlaku. Pencurian identitas atau identity theft adalah penggunaan identitas orang lain dengan sengaja, biasanya untuk mendapatkan keuntungan finansial atau pujian dan keuntungan lain atas nama orang lain dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi orang lain.
orang yang identitasnya diharapkan memiliki akibat negatif jika mereka bertanggung jawab atas tindakan penjahat. Adapun jenis pencurian identitas, yang pertama ada pencurian identitas kriminal atau meniru orang lain ketika ditangkap karena kejahatan. Yang kedua ada pencurian identitas keuangan. Yang ketiga ada pemuatan identitas. Keempat ada pencurian identitas medis. Dan kelima ada pencurian identitas anak. Yang mana landasan hukum dalam pencurian identitas tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018. Yang kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.